Hello everyone, welcome back to my channel. Buat yang belum subscribe, subscribe ya, dan jangan lupa untuk di like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini Rima bersama lagi dengan Ustadz Andre. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi Baik Ustadz. Alhamdulillah, baik Kak Rima. Kak Rima sehat. Alhamdulillah sehat selalu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga yang nonton semuanya sehat selalu, keluarga juga sehat selalu. Ustadz ada mau nyapa teman-teman mungkin? Ya, buat teman-teman semua, semoga kita selalu sehat, selalu semangat nih Kak Rima, dan jangan lupa tetap optimis. Betul. Insya Allah COVID-19 cepat selesai dan aktivitas kita kembali normal Kak Rima. Amin. Karena gini Ustadz, kemarin banyak banget nih yang suka sama konten kemarin yang ada Ustadz yang 4I. Masya Allah, katanya luar biasa banget, tipsnya berguna banget, dan mereka juga banyak yang udah mulai ngelakuin tipsnya. Makanya kita datangin lagi Ustadz Andre. Nah, tapi sekarang beda tema nih Ustadz. Apa tuh Gini temanya Ustadz, Kak Rima? karena kan kita manusia, kita gak mungkin hidup sendiri, kita adalah makhluk sosial, butuh sahabat, keluarga, bahkan teman ya Ustadz. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Rima mungkin mau sharing dan nanya-nanya ke Ustadz tentang gimana sih tips agar menjalin hubungan baik dengan teman gitu Ustadz. Cara menjaga hubungan baik dengan teman. Ya Kak Rima, atas pertanyaannya, bagaimana tips agar kita bisa menjaga hubungan baik dengan teman. Nah, kita langsung aja ya Kak Rima ya. Boleh Ustadz. Ya, saya mau kasih 4S Kak Rima. 4S. 4S. Kemarin 4I, sekarang 4S guys. Ya, supaya mudah dihafal, mudah diikuti, dan mudah-mudahan manfaat Kak Rima. Amin. Ya, jadi bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan teman? Jadi rumusnya ada 4S. S yang pertama yaitu saling menyapa. Saling menyapa. Jadi yang pertama teman-teman adalah saling menyapa. Gimana bisa penjabarannya? Ya, jadi sekarang eranya era digital, semua orang punya handphone, dan hampir sebagian besar waktu kita Kak Rima buat pegang handphone. Ya, jadi harus kita manfaatin handphone itu dengan bijak. Nah, salah satunya adalah menyapa teman. Karena salah satu fungsi handphone juga adalah untuk komunikasi. Betul. Jadi kita harus saling menyapa teman, kalau bisa setiap hari. Kalau nggak bisa tiap hari, 3 hari sekali. Nggak bisa 3 hari sekali, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Mungkin yang sibuk itu ya Ustadz ya. Nggak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali saja kita nggak nyapa, wah itu namanya keterlaluan Kak Rima. Masa dari sebulan gitu nggak ada waktu untuk menyapa teman, sedangkan main handphone tuh pasti setiap hari. Betul. Jadi Kak Rima, kita harus saling nih. Jadi bukan hanya kita disapa teman, tapi kita juga harus gantian nyapa. Kak Rima pasti ada nggak teman yang pengennya disapa mulu, nggak pernah gantian nyapa? Ya mungkin ada beberapa Ustadz ya, tapi insya Allah semuanya saling mengerti. Amin. Ya teman-teman. Ya, jadi Kak Rima, kita harus saling menyapa, dan bukan hanya saling menyapa Kak Rima. Buat teman-teman yang jarak rumahnya dekat, kita bisa saling mengunjungi, saling silaturahim. Jadi jangan kita mintanya disapa, kita nggak pernah gantian nyapa. Jangan mintanya kita didatengin terus, kita nggak mau gantian datengin. Nah, di kondisi PPKM kayak gini, mungkin juga kalau memang nggak bisa datang ke rumah teman, bisa ada medsos ya kan? Betul, punya bisa ide kan? Gunain kita buat chatan sama teman, komunikasi. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, atau sekarang sosmed rata-rata udah bisa buat chatting, atau mungkin bisa telepon atau lewat video call ya Ustadz ya. Jadi biar silaturahimnya makin erat. Itu S yang pertama. S yang pertama adalah saling menyapa. S yang kedua Kak Rima, langsung aja. S yang kedua. Nah, S yang kedua yaitu saling mendengarkan. S yang kedua ini saling mendengarkan. Jadi komunikasi yang baik itu Kak Rima, kita harus saling mendengarkan. Kak Rima kan suka nih telepon temen nih, tapi temennya maunya ngomong dulu, nggak mau dengerin itu kan. Ada nggak? Pasti ada 1-2 teman Kak Rima. Nah itu buat teman-teman, kalau kita komunikasi
baik lewat handphone, apalagi nih Kak Rima langsung begini dia komunikasi. Kita harus saling mendengarkan. Kalau lawan bicara kita sedang berbicara, kita dengerin. Kalau kita sedang berbicara, teman dengerin. Itu. Jadi kita prinsipnya saling mendengarkan. Tapi mungkin ada beberapa hal yang nggak harus diceritain. Betul Kak Rima, masalah-masalah yang sifatnya privacy, masalah yang sangat pribadi itu sebaiknya tidak kita ceritakan ke teman kita. Soalnya kalau kita ceritain, ya kalau teman kita amanah. Takutnya ada juga yang berita kita sampai ke orang lain gitu. Jadi akhirnya malah membuka privacy kita sendiri ke orang lain kayak gitu. Jadi kalau punya privacy boleh dicurhatin ke teman, tapi sewajarnya aja, ada batasnya. Kalau mau lebih dicurhatin sama Allah. Insya Allah solusinya lebih luar biasa ya kan Ustaz. Yang ketiga Kak Rima langsung aja. Nah, kalau yang pertama tadi saling menyapa, yang kedua saling mendengarkan, yang ketiga ini yang paling penting Kak Rima, saling membantu. Saling membantu. Betul, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, kita hampir semuanya sama, kita sedang ruang gerak kita terbatas Kak Rima. Apalagi ekonomi nih buat teman-teman yang lagi Senin Kamis nih nyari duit kita lagi susah. Nah itu begini Kak Rima, kalau misalkan kita nih ada rezeki lebih, teman kita minta tolong, nggak ada salahnya kita bantu. Iya betul. Atau kalau teman minta kita, jadi membantu itu Kak Rima bukan hanya materi saja. Iya betul. Kita bisa bantu dengan tenaga, bisa bantu dengan pemikiran dan lain-lain. Kalau kita nggak bisa bantu dengan uang, kita bisa bantu dengan tenaga. Kita nggak bisa bantu dengan tenaga, mungkin kita bisa bantu dengan pikiran kita. Supaya apa? Supaya orang atau teman yang minta tolong ke kita tidak merasa kecewa Kak Rima. Apalagi sekarang ini kan agak sensitif. Kalau kita pinjam ke teman, terus teman padahal nggak punya duit ini, kemudian nggak mau minjemin, kadang ada yang marah. Nah jadi padahal emang karena nggak ada gitu. Jadi lebih kalau temennya juga nggak ada, disampaikan aja padanya. Betul, komunikasi betul. Karena gini juga Ustaz, bisa juga kalau memang kita nggak bisa bantu dari ekonomi, kita mungkin bisa bantu share dagangan teman kita. Ya, misalkan ada sekarang udah pada buka online shop kecil-kecilan, kita bantu aja share, promosiin. Atau mungkin kita juga wah bagus nih dagangnya, cukup memuji, itu membuat kita saling membantu, nyemangatin teman gitu ya kan Ustaz. Betul. Nah selanjutnya Ustaz yang terakhir, yang keempat. Jadi S yang pertama tadi yaitu saling menyapa, S yang kedua saling mendengar, S yang ketiga saling membantu, dan S yang keempat yaitu saling pengertian. Nah ini penjabarannya sebetulnya luas Kak Rima, karena dalam hubungan, apakah hubungan dengan teman, dengan keluarga, apalagi dengan partner kerja, dengan relasi, kita harus saling pengertian. Boleh nggak saya ambil contoh-contoh kecil aja Kak Rima? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan pertemanan, kita kadangkala ada sih 1-2 teman kita yang nyebelin Kak Rima. Jadi kenapa nyebelin? Karena betul, karena karakter sifat manusia beda-beda. Nah saya ambil contoh, sebagai contoh misalkan kita janjian Kak Rima. Nah betul banget ini teman-teman, pasti sering terjadi, relate banget ini kali ini. Rima sangat setuju dengan janjian apa ya, misalkan kita janjian di satu tempat atau kita mau ada event apa. Nah kita sudah tentuin nih kesepakatan jam 10 pagi misalkan. Jadi kita usahakan Kak Rima, sebelum waktu yang kita sepakati jam 10 kita sudah standby di tempat. Betul, kalau bisa dari jam-jam sebelum prepare. Betul. Jadi seterlambatnya kita kalau janjian Kak Rima itu kita harus datang tepat waktu. Itu sudah kita hitung telat. Jadi kalau lebih bagusnya lagi kita datang sebelum waktu. Nah pertanyaannya Kak Rima, di Jakarta terutama kan suka jalan macet atau ada halangan kendaraan kita bermasalah atau masalah lain. Karena kan di jalan kita nggak ada yang tahu ya Ustaz ya. Itu kita memang nggak bisa hindari ada hal seperti itu Kak Rima. Makanya kembali lagi komunikasi. Jadi kalau kita betul janjian jam 10, kemudian di dalam perjalanan kita ada halangan,
yang membuat jam 10 kita belum bisa sampai lokasi, kita segera berkabar. Ya, atau juga gini Ustaz nih, kadang beberapa orang kadang kita janjian jam 10 bilangnya udah siap nih, Ternyata masih di rumah. Masih di rumah, bahkan belum mandi guys. Itu kita harus bisa menghargai waktu teman, karena gak semua teman kita tuh hari itu cuma untuk kita. Mungkin aja sebenarnya hari itu dia ada kerjaan lain atau seharusnya dia membantu ibunya, tapi karena pengen menjalin hubungan dengan teman, dia usahakan waktunya. Jangan sampai dia udah ngeluangin waktu tapi ternyata kita yang diluangin waktunya. Gitulah teman-teman, karena waktu itu berharga banget, Masya Allah. Ada contoh lain Kak Rima? Iya boleh Ustaz. Nah, kembali ke hutang tadi. Jadi misalkan ada teman pinjem nih uang ke kita nih, misalkan pinjem, dia janji nih bulan depan saya balikin, gua balikin. Nah ternyata bulan depan itu meskipun pada awalnya kita sudah memprediksi kita bakalan punya uang untuk ngembaliin, tapi ternyata ada halangan membuat kita nggak bisa ngembaliin, itu semestinya kita segera berkabar, telepon, apa WA, atau datang langsung ke rumah. Kita bilang apa adanya kalau bulan ini ternyata meleset. Karena takutnya juga orang yang kita pinjemin butuh. Betul, atau berharap. Nah kebanyakan nih menghilang begitu saja. Jadi membuat hubungan kita nanti bakalan kalau memang kita ganggu. Belum ada waktunya atau belum ada rezekinya untuk balikin, ya bilang aja daripada kita hilang lalu kita putus tali silaturahmi. Karena nyari teman itu susah banget ya kan. Ada contoh lagi Kak Rima? Apa lagi Ustaz? Ini agak ini tapi nggak apa-apa, harus kita bahas supaya teman-teman kita semuanya tahu. Sebagai contoh misalkan kita makan nih, kita makan di restoran atau di kafe atau dimanapun, itu ada adabnya Kak Rima. Adabnya misalkan kita dibayarin temen tuh, itu usahakan jangan kita ambil makanan lebih banyak dari yang teman bayarin, daripada yang traktir. Betul, gitu ya, misalkan Kak Rima traktir saya, nah saya harus hati-hati nih, nggak berani apa yang gua mau nih ya, misalkan Kak Rima 100.000, kalau bisa di bawah itu. Kayak gitu teman-teman. Atau begini Kak Rima, kita jangan selalu berharap pengen ditraktir. Kalau misalkan pertemuan sebelumnya Kak Rima traktir saya, maka usahakan pertemuan berikutnya saya yang traktir. Jadi minimal Kak Rima ada tip and give. Jadi saling traktir. Saling. Gitu ya, kalau memang nggak bisa saling traktir atau biayanya mungkin kalau traktir agak besar ya Ustaz, mungkin bisa bayar sendiri-sendiri gitu. Betul. Jadi Kan ada itu Kak Rima, makan bayar sendiri-sendiri, makan bayar masing-masing. Oh ya itulah pokoknya. Itu masih lebih baik daripada kita dibayarin tapi kita nggak tahu diri Kak Rima nih. Kasar banget bahasanya ya. Nggak apa-apa. Maksudnya guys, mendingan kita bayar sendiri-sendiri daripada kita dibayarin orang tapi kita manggilnya lebih banyak kalau dari yang traktir kita. Kalau enggak gini, biasanya tuh Rima tuh kalau jalan tuh misalkan makannya 2 kali atau 3 kali. Misalkan pertama ada Rima yang bayarin, nanti keduanya teman yang bayarin. Tapi kalau memang temennya lagi rezekinya bulan ini lagi kurang, ya mungkin bisa pertemuan selanjutnya gitu. Betul, ya saat ya. Gitu. Kalau nggak bayar sendiri-sendiri. Tapi prinsipnya Kak Rima, prinsipnya dalam menjalin hubungan baik itu kita harus saling pengertian, kita harus take and give, kita nggak boleh saling merugikan. Sebenarnya bukan masalah biayanya atau apapun itu, tapi lebih caranya, adabnya Kak Rima. Apalagi ini Kak Rima, dalam hubungan relasi mitra kerja, jadi jangan kita pengennya untung, kita nggak pernah mau gantian, itu nggak baik. Jadi kita harus saling. Meskipun ada teman kita yang baik banget, royal atau kayak saking baiknya jadi terus-terusan kayak gitu, kita nggak boleh manfaatin. Jangan dimanfaatin gitu teman-teman. Karena juga takutnya ntar dia suatu saat ya Allah dia sadar kan ya Allah selama ini dimanfaatin enggak gitu. Pokoknya intinya saling ya teman-teman, saling gantian gitu, saling mendengarkan, saling membantu, saling ya kan? mengunjungi, saling pengertian. Betul banget. Ada lagi Ustaz? Cukup. Oh, Masya Allah. Jadi tadi kesimpulan yang kita ambil dari Ustaz Andra tadi, cara agar kita bisa menjalin hubungan baik dengan teman itu tadi ada 4S. 4S.
Yang pertama Ustaz, saling menyapa. betul, saling menyapa. Yang kedua, Saling mendengarkan. saling mendengarkan. Yang ketiga, Saling membantu. saling membantu. Masya Allah. Dan yang terakhir, Saling pengertian. saling pengertian. Ini Masya Allah luar biasa banget. Hari ini kita dapat banyak ilmu dari Ustaz Andres. Sekali lagi Ustaz, saya mau ucapin terima kasih. Sama-sama. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu Ustaz ini menjadi pahala untuk kita semua. Amin. Kan apalagi kalau ada teman-teman yang benar-benar menjalani, teman-teman yang ngamalin, kan insya Allah pahalanya ngalir terus. Ya Ustadz, sekali lagi terima kasih buat teman-teman, makasih juga udah nonton videonya sampai akhir, dan makasih juga teman-teman untuk selalu support Rima, ya kan, baik itu melalui DM atau nge-like atau mungkin share, ya kan. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah untuk kita. Insya Allah, thanks for attention. See you in the next video. Unzur makola, walatan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.